Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Sejumlah relawan dari berbagai universitas ini menghibur anak-anak di lokasi pengungsian. Hal itu dilakukan untuk memulihkan kondisi psikis anak-anak pasca gempa. Ratusan anak yang berada di kamp pengungsian mengikuti permainan yang diadakan oleh relawan dari salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat. Anak-anak yang berada di lokasi penampungan ini merasa senang dan terhibur dan terlihat gembira saat permainan berlangsung. Anak-anak pun bertambah senang ketika menerima hadiah saat menjadi pemenangnya. Bahkan mereka pun diwajibkan bersalaman seusai permainan sebagai rasa persaudaraan. Selain itu, para relawan ini juga mengajak anak-anak pengungsian ini untuk berolahraga bersama agar mereka tetap sehat. Dukungan psikososial, Bapak, agar anak-anaknya merasa betah di sini dan mereduksi kecemasan mereka. Apalagi karena mereka termasuk penyintas bencana, saya pikir fokus kita anak dan remaja. Relawan juga membuka posko konseling untuk anak-anak bila mengalami trauma. Relawan ini akan terus memberikan edukasi serta mereduksi pikiran mereka agar tidak mengalami trauma di pos pengungsian ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Denny Hendra, TV One mengabarkan. Dan kita akan ajak pemirsa untuk berbincang dengan Andri Julius, selaku relawan psikologi yang saat ini sedang berada di pengungsian Taman Prawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat, untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau upaya trauma healing yang dilakukan oleh para relawan di sana. Selamat pagi, Mas Andri. Ya, halo, selamat pagi, Rati. Iya, nampaknya Mas Andri ini Selamat pagi. di belakang Mas Andri lagi sedang berolahraga atau apa, boleh diceritakan kepada kami, Mas? Betul, saat ini kita sedang beraktivitas pagi sebagai bentuk kegiatan kita untuk mereduksi kecemasan anak-anak dan remaja. Tujuan dari sini juga sebetulnya sebagai upaya untuk melakukan observasi. Kita akan melihat berapa banyak anak-anak yang cenderung tidak mengikuti kegiatannya. Kalau misalnya mereka tidak mengikuti kegiatan, itu bisa menyebabkan dua hal. Pertama, mungkin memang anaknya pemalu, ya. Kedua, barangkali masih ada kecemasan yang perlu direduksi. Nah, dari hasil observasi tersebut, untuk anak-anak yang teridentifikasi kami berikan layanan tambahan. Baik, Mas Andri, ya, kita melihat bahwa aktivitas pagi hari ini anak-anak sedang melakukan olahraga atau joget bersama. Ini sebagai salah satu cara trauma healing yang dilakukan oleh para relawan kepada para korban bencana gempa bumi, khususnya di pengungsian Taman Prawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Mas Andri, tadi Anda mengatakan bahwa para relawan melihat berapa banyak anak atau mungkin orang dewasa yang juga tidak mengikuti aktivitas pagi hari ini. Sejauh ini, apakah memang terlihat masih ada beberapa orang yang juga mengalami trauma yang cukup dalam sehingga rasanya enggan untuk bergabung bersama dalam aktivitas olahraga dan joget bersama pagi hari ini, Mas Andri? Secara observasi, secara langsung, saya melihat banyak sekali anak-anak dan remaja, ada juga yang dewasa itu tidak bisa, artinya dalam kondisi memang mereka atau bisa jadi mereka masih trauma. Tapi untuk mengetahui mereka sebagai kata traumanya, maka itu harus dilakukan assessment lebih lanjut. Ketiganya ini adalah layanan observasi awal dulu. Untuk assessment awal. Baik, berarti untuk melihat di awal dulu ya, Mas Andri ya. Kemudian lantas upaya apa atau pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada orang-orang atau korban gempa ini yang mungkin masih juga merasakan trauma di dirinya? Baik, tujuan kegiatan kita sebetulnya fokus untuk anak dan remaja. Kalau untuk anak-anak yang mengalami trauma, kami akan coba mendekati anak-anak dan orang tua. Kita akan bawa ke posko kita.
kalau misalnya sudah di posko kita, maka kita memberikan layanan lebih lanjut. Kalau untuk anak-anak yang kecenderungannya lebih aman, psikologi sosialnya lebih tinggi, maka kami memberikan semacam permainan-permainan agar mereka setidaknya merasa aman dan bahagia dulu sehingga beradaptasi terus dengan lingkungan yang tentu saja berbahaya ya. Ya, Mas Andri, apakah Anda juga berbincang dengan para pengungsi ini sebenarnya apa sih yang mereka rasakan, apa yang paling mereka khawatirkan saat ini? Betul. Yang dirasakan sama teman-teman komunitas ini adalah ketakutan dan kecemasan. Itu yang saya lihat. Apalagi tadi malam itu ada gempa susulan yang saya pikir cukup besar ya. Di pengungsian itu rata-rata semuanya histeris. Itu artinya masih ada tanda-tanda mereka mengalami yang namanya trauma. Baik. Saya akan ajak pemirsa dan juga Mas Andri untuk melihat dulu bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian yang dimana saat ini pagi hari ini dilakukan upaya trauma healing yang dilakukan oleh para relawan yang juga membantu untuk memulihkan tidak hanya mungkin secara fisik tapi juga psikis atau mental dari para pengungsi yang kita tahu bahwa para pengungsi ini sedang mengalami trauma yang cukup besar, tidak mudah untuk para pengungsi menerima kenyataan bahwa mereka menjadi korban gempa bumi, harus kehilangan orang-orang tercinta, harus kehilangan barang-barang yang berharga yang mereka miliki, bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki apapun yang tersisa lagi. Mungkin untuk sesaat mereka bisa kembali ceria, kembali untuk menghadapi kehidupan sehari-harinya. Tapi bagaimana kita semua, khususnya para relawan yang ada di sana, untuk membantu mereka benar-benar menghilangkan trauma yang ada pada dirinya mereka. Mas Andri, berbicara mengenai kondisi psikologis dari para pengungsi, ini sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama sih Mas agar mereka benar-benar pulih dari trauma yang dialaminya? Baik. Kalau untuk saat ini kita melakukan yang namanya first aid bantuan psikologi, itu dukungan psikososial sebetulnya untuk teman-teman. Namun itu saja tidak cukup. Berikutnya harus dilakukan yang namanya PTSD, post traumatic syndrome. Tentu layanan PTSD ini harus berkelanjutan, tidak bisa hanya 1 bulan, tidak bisa hanya 2 bulan, karena masalah trauma ini setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang menghilang sampai dengan 2 tahun, ada yang menghilang sampai dengan 4 tahun. Tetapi setidaknya kita membantu untuk meringankan beban mereka saat ini. Mas Andri, kalau kita melihat dari tayangan, ini cukup banyak ibu-ibu yang melakukan senam pagi. Ini rata-rata ibu-ibu yang saat ini sedang senam dan terlihat di layar kaca ini, kondisinya seperti apa Mas sebenarnya? Apakah mereka cukup sedih dan juga tertekan atas kehilangan orang tercinta dan juga barang-barang milik mereka? Ya, tentu. Semua yang berada di pengungsian berarti dalam kondisi tersebut. Tetapi yang ikut senam kita ini bukan hanya dari penyintas saja, tetapi teman-teman relawan sebetulnya juga membutuhkan healing. Makanya saya lihat di sini juga teman-teman relawan bergabung banyak sekali. Bahkan ada bapak-bapak dari TNI, ini saya sangat salut sekali mereka berapa hari ikut kegiatan kita. Mas Andri, kalau untuk di wilayah Taman Perawatasari Joglo ini, Mas Andri, yang dari relawan melihat yang paling parah efek psikologisnya sudah ditemuikah di sana? Ya, kami sudah mengidentifikasi beberapa anak, karena fokusnya sebetulnya anak dan remaja yang kami sudah menemukan beberapa anak yang mengalami goncangan psikologis yang saya pikir ini namun karena kita juga keterbatasan waktu di sini, mudah-mudahan bisa diteruskan sama teman-teman relawan psikososial yang lain. Jadi saya juga meminta teman-teman relawan psikososial
sosial yang lain untuk hadir di lapangan itu, karena di sini memang bentuk hadirnya sangat banyak sekali. Treatment yang diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak apakah ini berbeda? Tapi ditahan dulu Mas Andri, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita juga kembali ke Mas Andri ya. Pemirsa, breaking